Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matayil Islam wal iman. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan bin nufus wa nuran lil basair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati segenap pimpinan anak cabang pemuda Ansor Kecamatan Melandingan, Ketua Ranting Ansor se-Kecamatan Melandingan, beserta seluruh sahabat-sahabat Ansor se-Kecamatan Melandingan yang dalam hal ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan salah satu agenda rutin kita, yaitu MDS PAC Ansor Melandingan dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan sore hari ini atau siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan sehingga kita sekalian masih bisa mengabdi, mengaji melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu melalui Bandung Gerakan Pemuda Ansor, dan semoga kita diakui sebagai santrinya para muassis Nahdlatul Ulama, terutama diakui oleh guru kita semua, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan juga para muassis yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah tetap kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, dan semoga kelak kita sekalian mendapatkan syafaat sehingga kita terbebas dari api neraka dan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita sebagai umat Islam. Sahabat-sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa kita masih dalam zona pandemi, sehingga kita tidak bisa melaksanakan agenda-agenda besar yang ada di dalam Gerakan Pemuda Ansor, yakni salah satunya adalah PKD. Kita masih belum bisa karena juga terikat dengan peraturan-peraturan PPKM, ya, karena kita sekarang hidup di tengah pandemi, maka langkah-langkah preventif harus kita lakukan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan sahabat-sahabat kita, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya keadaan demikian, maka kami mengambil inisiatif bagaimana kemudian materi-materi yang ada di dalam PKD itu secara substantif itu dapat tersampaikan, dapat terdistribusi, terpublikasi melalui acara-acara MDS. Walaupun nanti kita secara formal ketika pandemi sudah mulai reda, kita tetap akan mengagendakan untuk mengadakan acara MDS. Sahabat-sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kali ini sebetulnya lumayan agak berat, yaitu tentang keaswajaan. Kalau judulnya itu siapakah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bisa kita alih bahasakan manhum Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya mengatakan bahwa tema ini berat? Pertama, tema ini berbentuk pertanyaan. Otomatis harus ada dua jawaban yang harus kami penuhi.
Pertama, kami harus melakukan identifikasi, melakukan afirmasi siapakah kelompok-kelompok yang termasuk dalam bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di satu sisi kami juga memiliki keberatan atau sesuatu yang sangat berat untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja, atau kita melakukan negasi kelompok mana saja yang kira-kira berada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan pekerjaan yang berat bagi kami, sehingga sebetulnya ada beberapa kiai di sini yang lebih pantas dan memenuhi kualifikasi untuk mengisi acara pada sore hari ini, seperti Kiai Khotib, Kiai Mukhtar, Kiai Muqaddam, dan juga Ustadz Suhaili. Tapi kami mencoba untuk bagaimana kemudian memahami diskursus Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Kalau kita bedah secara terminologis, pertama, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ketahui bahwa Islam ini merupakan agama Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini adalah Islam. Kalau secara bahasa, Islam mungkin terambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang memiliki arti mendamaikan, ya, damai, mensejahterakan, atau berserah diri secara totalitas kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum pengertian Islam itu adalah bagaimana kemudian sikap-sikap kita sebagai umat Islam, yaitu menentukan sikap yang bisa menyelamatkan, bisa mendamaikan ketika ada dua kelompok yang kemudian saling bertarung. Itu adalah sikap kita, dan juga berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor dua, ada istilah ahlun. Ahlun ini memiliki varian makna. Pertama, ahlun itu berarti keluarga. Di dalam Al-Quran ini digunakan salah satu firman Allah, Rabbi innabni min ahli, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Ini adalah kata ahlun yang memiliki arti keluarga di dalam Al-Quran. Kemudian kata ahlun juga bisa diartikan sebagai penduduk suatu kota, penduduk suatu desa atau suatu negeri. Itu juga masuk ke dalam bagian ahlun, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa terminologi ahlun itu memiliki arti penduduk suatu negeri, suatu kota, atau yang lain-lain. Kemudian yang terakhir, kata ahlun itu juga berarti sebagai suatu keahlian dalam profesi tertentu. Artinya seseorang yang memiliki keahlian, yang bisa menguasai suatu bidang keilmuan tertentu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kata ahlun memiliki arti keprofesian, bukan keprofesian, artinya seseorang yang memiliki atau menguasai suatu bidang tertentu, sehingga apabila ada seseorang yang tidak memiliki keahlian tentang suatu hal, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya, terutama di dalam masalah agama. Kenapa? Karena al-ilmu itu dinun. Karena ilmu itu adalah agama, sehingga kita harus mengetahui secara betul dari mana agama kita, ilmu kita dapatkan. Karena kita berada di dalam kalangan atau di dalam naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, otomatis ilmu kita, agama kita, cara
memahami kita terhadap Islam itu sesuai dengan ajaran-ajaran para muassis Nahdlatul Ulama. Itu. Kemudian yang terakhir itu ada sunnah, bukan yang terakhir ya, yang istilah yang ketiga itu ada istilah sunnah. Sunnah itu adalah segala tradisi-tradisi, ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, dan kita sebagai umat Islam, sebagai warga Nahdlatul Ulama, maka wajib bagi kita untuk mengikuti semua ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada al-jamaah. Al-jamaah berarti adalah suatu kekompakan, suatu perkumpulan yang begitu besar, yang kemudian terkumpul di dalam satu tempat, waktu tertentu, sehingga ini menjadi kolektif, menjadi kolektivitas, sehingga menjadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah makna secara bahasa dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sahabat-sahabat Ansor Kecamatan Melandingan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kemudian kita memiliki kewajiban untuk mengikuti mazhab mayoritas, yaitu alaikum bisawadil a'zam, bahwa kita harus mengikuti mazhab mayoritas. Dalam hal ini yang mayoritas itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kemudian ciri-ciri dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki sikap-sikap yang toleran. Di dalam keaswajaan Nahdlatul Ulama itu ada istilah tasamuh, ada istilah tawazun, kemudian ada istilah ta'adul. Yang tiga istilah ini sebetulnya memiliki kemiripan arti dan makna yang sangat berdekatan, bahwa kita harus menciptakan cara berislam kita yang moderat, yang tidak terlalu menyimpang dan juga tidak terlalu berlebihan dalam menyempitkan makna dari Islam itu sendiri. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, bahwa Allah menciptakan kita umat Islam sebagai umat penengah, yaitu yang memiliki sikap yang moderat. Bagaimana yang disebut dengan sikap di tengah-tengah yang moderat ini? Kalau dulu itu ada pertarungan antara firqah-firqah di dalam teologi ya. Di dalam teologi itu adalah ilmu yang berbicara tentang masalah teos, yaitu Tuhan. Dalam hal ini adalah ada Jabariyah, kemudian ada Qadariyah. Jabariyah itu memiliki prinsip dan pandangan bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga manusia itu tidak memiliki ruang untuk melakukan ijtihad, tidak memiliki ruang untuk beraktivitas, bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Jabariyah. Kemudian di satu sisi ada Qadariyah. Qadariyah itu adalah satu mazhab yang memiliki prinsip bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, maka Allah itu tidak mau ikut campur terhadap peran dari manusia. Sehingga dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah, sehingga dikatakan oleh salah satu ulama di dalam kitab Al-Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin, kalau nggak salah judulnya, saya lupa.
bahwa idza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika dikatakan Islam ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengan Islam ahlus sunnah itu adalah para pengikut Abul Hasan Asy'ari. Kemudian yang nomor dua adalah pengikut dari Maturidiyah. Ini adalah dua mazhab besar yang diikuti oleh mayoritas umat Islam hari ini. Dalam hal ini secara teologis juga diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Makanya di dalam Qanun Asasinya Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam orang-orang Islam yang mengikuti secara fikih, dia mengikuti 4 mazhab, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Jadi kita diberikan kebebasan oleh beliau untuk menentukan pilihan kita secara fikih, mengikuti mazhab yang mana saja yang dari 4 ini. Apakah kita ingin mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, dan juga Imam Hanafi. Kemudian secara teologis, kita, katanya Kiai Hasyim Asy'ari, yang dimaksud dengan Islam Ahlus Sunnah itu adalah yang ikut pemikirannya Abul Hasan Asy'ari. Yang kedua kemudian Al-Maturidi. Jadi dua mazhab besar ini secara global itu berada di tengah-tengah. Itu prinsipnya. Bahwa misalkan ketika kita sakit, kalau menurut Jabariyah tidak usah kita berusaha. Kenapa? Karena ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Qadariyah, bahwa kita harus memiliki usaha-usaha, karena ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini bukan atas dasar dari peran Allah. Tetapi kita sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut pemikirannya Abul Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi, bahwa di samping kita itu tawakal kepada Allah, berdoa untuk kesembuhan sakit kita, tetapi di satu sisi kita harus berobat, berusaha, dan berijtihad semampu kita, dan setelah itu kemudian kita bertawakal kepada Allah. Jadi ada yang namanya keseimbangan. Yang nomor dua juga ada keseimbangan ketika kita menafsirkan Al-Quran atau berpikir antara teks dengan akal. Di satu sisi teks itu adalah dasar kita, tapi di satu sisi adalah akal itu merupakan perangkat untuk memahami teks-teks keagamaan, sehingga penggunaan akal dan Al-Quran atau teks-teks keagamaan itu harus berimbang. Kita tidak bisa kemudian hanya menggunakan akal saja. Kenapa? Karena menurut Gus Baha, agama atau ilmu agama itu adalah riwayah. Artinya ada teks-teks keagamaan, baik yang dari Allah langsung seperti Al-Quran, maupun yang diriwayatkan dari perbuatan-perbuatan, ketetapan-ketetapan, dan perkataan-perkataan baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan hadis. Sehingga peran akal ini harus seimbang antara teks dengan akal. Teks saja itu tidak bisa kita pahami, karena teks tanpa akal maka kita tidak akan paham. Begitu juga akal saja tanpa teks, maka kita tidak memiliki sandaran yang otoritatif terhadap ilmu keagamaan kita. Oleh karena itu kemudian harus ada keseimbangan antara peran teks dengan peran akal, bahwa akal adalah instrumen yang efektif untuk melakukan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Itu adalah sekelumit tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika kita kemudian ditanyakan siapakah
Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad SAW dulu pernah bersabda bahwa umatku nanti akan terpecah kepada 72 atau 73 golongan. Semuanya masuk surga, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Siapa? Ma'ana wa ashabi, yaitu kelompok-kelompok yang ikut terhadap ajaran-ajaran Nabi, ikut terhadap ajaran-ajaran sahabat. Kenapa kok kita itu juga wajib untuk mengikuti ajaran-ajaran sahabat? Karena sahabat ini adalah orang-orang yang nututi terhadap kehidupan Nabi, sehingga beliau-beliau mereka tahu terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Nabi itu sudah terekam di dalam sahabat, sehingga para sahabat itu mengikuti semua sunnah Nabi. Maka dari itu kemudian kita juga sebagai umat Islam yang dirindukan oleh Nabi, dalam satu riwayat itu dijelaskan, ma yashkika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah, bersedih hati. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab, istaqtu li ahbabi, aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Kemudian sahabat ini bertanya, heran, awalasnya ahbabaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihnya engkau? La antum ashabi, tapi engkau adalah sahabatku. Yang dimaksud dengan kekasih-kekasihku adalah suatu kaum yang datang setelahku, tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Itu adalah kekasih-kekasih baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita sahabat-sahabat Ansor Kecamatan Melandingan menjadi bagian dari kekasih-kekasih yang diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Kemarin sahabat-sahabat saya sempat nonton video, yaitu konferensi ulama Islam di dunia, kalau nggak salah di Jeko itu temanya itu manhum Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata para ulama yang berkumpul di dunia itu banyak kesamaan dengan pemikirannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yakni Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang ikut secara teologis Imam Abul Hasan Asy'ari, Al-Maturidi, fikih 4 mazhab itu yang tadi. Kemudian secara tasawuf ikut terhadap Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid. Padahal baginda Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun, kalau nggak salah, bahwa membunuh orang Islam yang lain itu adalah suatu kefasikan. Bukan membunuh, apa? Mencaci maki. Sibabul muslim fusukun, bahwa mencaci maki orang Islam yang orang lain itu adalah suatu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan yang membunuh orang Islam padahal dia beriman kepada Allah, melakukan sholat, ikut ajaran-ajaran Nabi, itu dianggap sebagai kekafiran. Oleh karena itu kemudian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut saya adalah salah satu mazhab yang tepat sebagai wajah keberislaman kita, sehingga kita insya Allah di samping mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kita akan selamat dari pemahaman-pemahaman Islam yang salah, baik yang tafrid, yang ngawur, maupun yang ifrat, ya, yang berlebihan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena sebetulnya tidak pantas, tetapi hanya memaksakan untuk pantas, dan kurang lebihnya mohon dimaklumi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.